Salam jumpa untuk para sahabat di Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, edisi hari Minggu tanggal 3 September 2023. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Hari ini bersama dengan gereja kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-22, dan juga bagi gereja Katolik di Indonesia, hari ini ditetapkan sebagai hari Minggu Kitab Suci Nasional. Kalau kita membaca kembali bacaan-bacaan hari ini dan juga kita melihat tema bulan Kitab Suci Nasional 2023, Allah sumber kasih dan keselamatan, maka bagi kita bisa merenungkan beberapa poin dari bacaan-bacaan hari ini. Poin yang pertama adalah kepercayaan bahwa Allah menjadi sumber kasih dan keselamatan. Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, Allah terus-menerus membimbing dan menguatkan setiap orang. Karena itu, setiap orang dipanggil untuk dekat, dipanggil untuk mengalami kasih dan kebaikan Allah. Siapapun dia, dari golongan apapun dia, dari usia apapun dia, dipanggil untuk mengalami bahwa Allah sungguh mengasihi dia. Allah membimbing kita, menuntun kita, Allah menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Kita merenungkan juga apa yang terjadi secara khusus dari bacaan yang pertama. Dari kitab Nabi Yeremia mengungkapkan, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Allah mengundang setiap orang untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan, tapi juga mengundang setiap orang untuk mengalami bahwa dia sungguh mengasihi kita, mengasihi setiap orang yang ada dalam kehidupan ini. Karena itu, aspek yang pertama ini mengantar kita untuk masuk pada aspek yang kedua, adalah terus-menerus mencari Tuhan. Allah mengasihi kita. Kita sebagai orang yang berdosa, setiap saat kita terus-menerus mencari Tuhan. Kita percaya bahwa Allah juga hadir untuk kita, mencari kita, mau menyelamatkan kita. Sebagai seorang hamba, kita berjuang untuk mencari Tuhan setiap saat. Dari Mazmur tanggapan, dari Mazmur 63 diungkapkan, jiwaku haus akan Dikau ya Tuhan Allahku. Jiwa yang haus adalah jiwa yang terus-menerus mencari. Kita mendapat ketenangan, mendapat kekuatan kalau kita dekat dengan Tuhan. Dimensi yang ketiga yang kita renungkan adalah aspek penyangkalan diri. Kalau kita membaca dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27, apa yang terjadi? Para murid dekat dengan Yesus. Kemana saja Yesus pergi, para murid mau mengikuti dia. Para murid mau mendengarkan apa yang dikatakannya. Tetapi juga para murid menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Diandaikan bahwa pengalaman kedekatan itu membuat mereka semakin hari semakin mengenal Yesus. Toh yang terjadi tidaklah demikian. Mereka juga berjuang untuk terus-menerus mencari, berjuang untuk terus-menerus dekat dengan Tuhan, berjuang untuk terus-menerus memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Percakapan Yesus dengan para murid, khususnya Petrus, menjadi contoh yang sangat jelas. Di saat Yesus menyatakan bahwa dia akan menjalani penderitaan, dia akan menderita, dia akan wafat, dan dia akan bangkit, Petrus sama sekali tidak mengerti. Bahkan disebutkan Petrus menarik Yesus dan mengatakan bahwa sekali-kali apa yang dikatakan Yesus itu tidak mungkin terjadi. Dia tidak akan pernah menimpa engkau. Saudara-saudariku yang terkasih, percakapan selanjutnya mengajak kita untuk melihat apa yang dipikirkan oleh Petrus berbeda dengan yang dipikirkan oleh Yesus. Karena itu, mengikuti Yesus tidak lain adalah menyangkal diri. Aspek penyangkalan diri itu adalah
Artinya apa? Kita kadang-kala pikir bahwa kita lebih tahu segalanya. Kita kadang-kala pikir bahwa kita mampu. Menyangkal diri artinya apa? Kita mengosongkan diri kita. Kita membiarkan apa yang dikehendaki oleh Allah masuk dalam kehidupan kita. Agar kita sungguh-sungguh ada bukan hanya untuk diri kita, melainkan kita ada untuk memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dan ada bagi orang lain. Aspek yang berikutnya yang kita renungkan adalah memikul salib. Aspek pertama tadi kita percaya Allah adalah kasih. Aspek kedua kita terus-menerus mencari Tuhan. Aspek ketiga adalah menyangkal diri. Dan aspek yang berikut yang keempat adalah memikul salib. Memikul salib adalah jalan orang yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus. Memikul salib mewujudkan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah yang rela berkorban. Menjadi murid Yesus adalah menjadi orang yang rela berkorban, rela berbagi, rela menyatakan bahwa ini hidupku bukan menjadi milikku sendiri untuk kepentingan diriku, tetapi aku berjuang menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah tantangan penderitaan apapun, kita berjuang menjadi berkat satu dengan yang lain. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan memampukan kita agar kita melangkah terus di tengah dunia, dan kita melangkah di tengah dunia dengan keyakinan bahwa kita dicintai. Terus-menerus mencari Tuhan untuk kita berjuang memikul salib kita di tengah dunia ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.